Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi untuk anak-anakku kelas 7 SMP Terpadu Maarif Gunung Preng yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita mengalami hal yang baru, terutama saya, karena biasanya kita bisa bertatap muka dengan langsung. Sekarang kita bertatap muka melewati media elektronik. Baik, perkenalkan, nama saya Anis. Kebetulan saya selaku kesiswaan di SMP Terpadu Maarif dan sekarang berkewajiban untuk menyampaikan tata tertib yang ada di SMP kita ini. Baik, untuk itu saya persilahkan menonton video yang akan saya putarkan. Nanti tolong dicermati, dilihat, yang pastinya dinikmati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak Pak, apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu Hormat, gerak. Tegak, gerak. Indonesia biladi antaun walul faqoma kullu mayyatika yauma qami hayyal qaimama. Tema berkarakter Jujur, dengan tujuan, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, adil, peduli.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kita sudah masuk ke bab klasifikasi makhluk hidup, ya? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Kita lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup. Dibuka buku paketnya, dikeluarkan semuanya. Bareng-bareng kita tasrif nubawi untuk yang dhamir berkedudukan rofa, dhamir mutasil berkedudukan jar, dan fi'il madi. Mari kita mulai bareng-bareng. 1, 2, 3. Dan ada manfaatnya. Untuk selanjutnya, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, udah selesai untuk menonton videonya. Kemarin hari Minggu sudah dikirim untuk file tata tertib yang ada di SMP Terpadu. Kita ada tata tertib sekolah ya, yang bentuknya seperti ini, dan credit point pelanggaran yang bentuknya seperti ini. Ya, credit point ini untuk menjabarkan nilai pelanggaran yang anak-anakku sekalian langgar. Jadi nanti Anda sekalian mendapatkan satu kertas ya, di situ ada credit point. Nanti itu ada tanda tangan dari guru, bisa guru kelas, bisa guru wali, atau Bapak Ibu guru yang lain ya. Meskipun tidak mengajar, bisa apabila mendapati Anda melakukan kesalahan, bisa diminta credit point itu dan ditulis besaran poin yang ada. Nah, kita lanjut untuk credit poinnya. Nanti bentuknya seperti ini ya. Seperti ini. Ini ada 3 warna untuk membedakan tingkatan kelasnya. Untuk yang putih biasanya untuk kelas 7, yang merah untuk kelas 8, dan yang kuning itu kelas 9. Ketika Anda melanggar peraturan sekolah, nanti akan ditulis tanggal, lalu keterangan, dan di sini akan ditulis poinnya berapa. Ya, ini. Daging. Nah, sekarang baliknya. Nah, ya. Itu untuk credit point. Mari kita lanjutkan untuk tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu ada berapa item, yaitu 1 sampai
9 ya. Yang pertama adalah tata tertib tata krama. Udah dibaca toh tadi sebelum kita MPLS, karena kemarin sudah dibaca terlebih dahulu. Tata tertib sekolah itu meliputi tata krama, lalu tata tertib belajar, tata tertib berpakaian, lalu tertib administrasi, lalu asmaul husna, upacara, lalu lain-lain, sanksi, dan penghargaan. Mari kita bahas satu persatu. Untuk tata krama ya, semua siswa baik dari kelas 7 maupun kelas 8 bahkan kelas 9 itu diwajibkan untuk mentaati peraturan ini ya. Kita sama, tidak ada pembedaan kelas 1 atau kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9, nggak ada beda-bedanya, tetap sama kalau di hadapan tata tertib sekolah. Yang pertama, tata tertib tata krama. Setiap siswa wajib bersikap sopan dan hormat kepada orang tua, guru, karyawan, tamu yang datang. Ya, jadi tata tertib tidak hanya di sekolah tapi di rumah, karena di sini juga ada tata tertib hormat kepada orang tua, guru, teman, dan tamu. Setiap siswa harus menjaga keharmonisan antar sesama siswa dan warga sekolah. Jadi di SMP sini tidak diperbolehkan, tidak ada bentuk-bentuk bullying. Tahu nggak bullying? Ngacung yang nggak tahu, ngacung. Oh ya. Itu yang bullying itu adalah menakali, mengganggu, menggoda, menyakiti teman. Tidak boleh menyakiti teman, tidak boleh menyakiti adik kelas, tidak boleh membuli kakak kelas, dan bahkan tidak boleh membuli guru. Contohnya Pak Edi nanti jangan dibully karena sangat tinggi, kasihan kamu ya. Yang berikutnya, siswa yang bersepeda wajib menggunakan helm, jaket, dan harus safety dan harus sopan di jalan. Berikutnya, setiap siswa dilarang masuk ruangan kepala sekolah, guru, kantor TU tanpa seizin dan wajib mengucapkan salam. Jadi, Assalamualaikum, permisi Bu, kalau dipersilahkan baru bisa masuk, kalau tidak dipersilahkan jangan masuk. Yang membedakan kita sama ayam cuma satu. Ayam nggak punya sopan, kita harus punya sopan. Lalu yang berikutnya, setiap siswa wajib mewujudkan 7K. Apa itu K? Ya. K yang pertama adalah keamanan. Lalu K yang berikutnya adalah kebersihan. K yang berikutnya adalah keindahan. K yang berikutnya adalah ketentraman. K yang berikutnya ada kerajinan, kerapian, dan kedisiplinan. Ya, harus disiplin. Masuk jam 6:30 ya harus datang sebelum 6:30. Tidak masuk jam 6:30, datangnya jam 11:30. Itu sudah istirahat kedua itu. Ya, lanjut untuk berikutnya adalah setiap siswa dilarang mengucapkan kata-kata yang kotor, menyinggung perasaan, merokok, narkoba, ya, minuman keras, minuman yang memabuk-mabukkan, pil, ekstasi, koplo,
apalagi banyak itu jangan nanti untuk yang ekstasi, koplo, narkoba nanti akan diterangkan oleh Bapak Irfan, sarjana pendidikan, ya, besok hari Selasa atau Rabu, ya. Lalu untuk siswa dilarang bersekolah membawa senjata tajam, bawa cangkul, bawa senso, bawa sabit, itu nggak boleh, ya. Lalu siswa dilarang mencoret-coret lingkungan sekolah, ya. Siswa dilarang mencoret-coret meja kelas, ya. Kalau mau coret-coret di HP-nya masing-masing, buat status di HP, jangan di meja, ya. Contohnya di meja ditulisi I love you, Bagas, itu nggak boleh. Baik, asapalah. Lalu untuk selanjutnya berkelahi nggak boleh, ya. Berkelahi nggak boleh. Di sini dilarang berkelahi karena kita satu keluarga. Yang berikutnya dilarang membawa buku asusila yang gambar-gambar yang tidak layak kita tonton, yang tidak pakai baju, contohnya bawa gambar kambing, sapi, itu nggak boleh. Kalau mau bawa gambar harus pakai yang baju, sapinya harus dikasih baju, kambingnya harus dipakai baju. Lanjut, setiap siswa diwajibkan mengucapkan salam dengan guru karyawan pada saat bertemu. Jadi ketika ada guru itu, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ya. Nah, itu wajib. Lalu itu tata tertib, tata krama. Untuk selanjutnya tata tertib belajar. Nah, tadi udah lihat video kan? Ya, video tadi itu kita mensimulasikan jam belajar kegiatan pagi. Ya, ada kegiatan pagi, lalu kegiatan Asmaul Husna, lalu kegiatan belajar. Adik-adik datang, anak-anakku datang ke sekolah itu sebelum jam 7. Ya. Itu peraturannya KBM dimulai jam 6.30, ya. Untuk hari Jumat dan Sabtu, ya. Hari Jumat jam 1 itu KBM diakhiri untuk Jumat itu jam 10.45 menit, untuk Sabtu itu jam 13 siang. Dan selain hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sampai jam 4 sore. Nah, itu untuk tata tertib belajar. Tata tertib belajar yang lain, apabila tidak masuk sekolah itu wajib izin, ya. Izin harus, kalau sakit harus ada surat dokter kalau lebih dari 3 hari, ya. Meskipun tidak lebih dari 3 hari, kalau sakit bisa minta surat keterangan dari dokter. Apabila izin harus seizin wali kelas atau guru BK dan harus izin kepada guru yang memangku pada jam tersebut. Berikutnya, apabila tidak ikut pelajaran atau tidak masuk sekolah tanpa keterangan, itu akan dianggap alfa. Artinya tidak ada keterangan dan itu sudah alfa. Kalau alfanya lebih dari 9 dalam 1 tahun, itu bisa tidak menaikkan anak ke jenjang kelas berikutnya. Jadi mohon untuk alfa dihindari, ya. Meskipun nggak masuk, tolong
memberitahu keterangan yang benar, ya. Apa sakit atau ada keperluan itu harus memberitahu ke pihak sekolahan, dan itu wajib orang tua yang menghubungi. Hei Bu, maaf itu ada yang ganggu. Lanjut. Untuk siswa dilarang membawa HP saat KBM, UTS dan UKK. Ya, HP dilarang dihidupkan, dinyalakan ketika KBM berlangsung. Ya, kalau untuk selanjutnya, apabila ada keterlambatan itu masuk kelas harus izin guru piket. Ya, masuk dapat izin baru masuk. Jadi datang izin baru masuk. Jangan langsung masuk ke kelas, tapi izin dulu pada guru piket. Berikutnya bla 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 bla. Ini ada 19 poin. Saya bacakan cepat aja. Selama KBM berlangsung, siswa dilarang meninggalkan kelas tanpa izin, membawa, menyimpan atau menggunakan HP. Bagi siswa yang meninggalkan KBM, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, bisa dihukum, bisa dikredit poinkan, dan bisa di BK-kan. Ya. Seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan yang sudah direncanakan sekolah. Jadi seluruh siswa itu harus wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh SMP kita. Baik, itu untuk tata tertib belajar. Ya, kita melanjutkan untuk tata tertib berpakaian. Ya, tapi sebelum itu tolong lihat gambar-gambar berikut, yaitu gambar-gambar seragam-seragam yang ada di SMP kita ini. Tadi gambar hari Senin itu menggunakan seragam OSIS. Bawah untuk putra itu PDH, putri itu pantofel. Untuk yang putri pakai rok, yang putra pakai celana. Jangan terbalik, yang putra pakai rok, yang putri pakai celana. Jangan, tapi yang putri pakai rok, yang putra harus pakai celana. Lalu atasannya putih, lalu pakai dasi. Semuanya harus pakai dasi, baik yang berkerudung atau tidak berkerudung. Maksudnya yang putri itu berkerudung itu harus pakai dasi juga. Yang putra yang tidak berkerudung harus wajib pakai dasi. Lalu untuk putra itu pakai peci yang berlogo Nahdlatul Ulama. Yang putri pakai kerudung. Lalu Rabu, yang OSIS itu hari Senin sama Selasa ya. Untuk yang hari Rabu sama Kamis itu memakai identitas itu warnanya hijau. Nah, untuk sepatu bebas ya, pakai cat boleh, pakai PDA boleh, tapi saya sarankan jangan pakai PDA biar awet, dan pantofel biar awet. Tapi jangan pakai sepatu futsal. Ya. Jangan pakai sepatu futsal, tapi memakai sepatu cat atau yang lain. Untuk celananya hijau, celana rok warna hijau, lalu untuk atasan putih, berkerudung dan berpeci. Oh ya, lupa untuk hari Senin tadi yang seragam OSIS itu pakai, selain peci itu pakai topi. Topi nanti udah dibagikan. Nanti dipakai untuk upacara. Lalu untuk hari Jumat itu memakai baju gamis yang warnanya putih-putih, bawah pakai sepatu PDH dan pantofel,
naik ke atas semuanya putih kecuali pecinya untuk yang putra. Untuk yang Sabtu itu bebas, itu pakai batik bebas. Untuk pramuka itu menggunakan baju pramuka biasa, layaknya pramuka, cuma nanti ada gespernya. Untuk yang putri tidak dimasukkan ke rok tapi di luar rok. Semua seragam kita di luar rok untuk yang putri, jadi ada gespernya. Untuk hari Sabtu itu bebas batik rok. Untuk yang putri bawah sepatu. Untuk yang putra bawa sepatu, celana kain, jangan pakai jeans tapi celana kain, atasan batik menyesuaikan, dan batik polos, nggak ada batik polos. Nanti kalau ada batik polos saya beli 1 pasang. Itu untuk seragam. Untuk detailnya tolong dibaca ya. Nah, mengapa seragam ini kita banyak? Biar enak tiap harinya, tidak cepat rusak. Dan tolong, seragam itu adalah identitas kita, jangan diorek-orek. Kalau dikasih nama boleh, tapi harus di dalam. Mungkin di dalam kerak atau di dalam sini, tapi jangan diorek-orek ya. Bagas ya nggak boleh. Full nggak boleh ya, itu nggak boleh. I love you full, nah itu apalagi nggak boleh ya. Harus steril dari orek-orekan, karena itu identitas kita, itu seragam kebanggaan kita. Nah, baik, untuk selanjutnya adalah tata tertib administrasi ya. Ini kebanyakan untuk seluruhnya. Jadi tata tertib administrasi kelas itu guru harus bersama murid harus menjaga semua inventaris yang ada di kelas, dijaga, dibersihkan. Lalu jam-jam tertentu harus ada piket untuk membersihkan kelas dan mengisi jurnal yang ada di masing-masing kelas. Ya, jurnal hari itu siapa yang berangkat, hari itu siapa yang tidak berangkat, itu harus terisi dengan tertib ya. Lalu tidak boleh membayar SPP atau berkegiatan ketika jam kegiatan belajar mengajar. Jadi untuk membayar SPP harus sebelum KPM atau pas istirahat ya. Lalu Asmaul Husna, wajib tiap pagi kita melaksanakan Asmaul Husna. Itu yang dibaca kita setiap hari adalah Asmaul Husna itu sendiri. Lalu surat, itu surat ada 3. Surat Al-Mulk, surat Yasin, dan surat Waqiah. Itu dibagi menjadi 2 hari selama 1 minggu. Setelah membaca surat, kita menyanyikan Indonesia Raya. Itu bentuk nasionalisme kita, karena kita orang Indonesia yang beragama Islam, jadi tetap harus menjunjung nasionalisme kita. Selanjutnya, setelah mengadakan hormat bendera dan menyanyikan Indonesia Raya, kita menyanyikan Jalal Waton. Apa itu Jalal Waton? Itu adalah bentuk kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Indonesia ala Nahdlatul Ulama NU ya. Setelah Jalal Waton selesai, kita biasanya jel-jel. Ya, jel-jelnya seperti apa? Ini wajib semuanya hafal. Bisa dilihat di video tadi yang awal. Tadi ada jel-jel. Jujur, punya tujuan. Tanggung jawab. Disiplin, dan lain sebagainya. Itu nanti dipelajari, dihafalkan. Besok tiap apel, ketika ada kata kunci, tema berkarakter, itu jawab itu. Ya. Lalu setelah apel, ada juga nanti melafalkan bahasa
kosakata, 2 kosakata Inggris dan 2 kosakata Arab. Itu secara akumulasi tiap hari menambah. Jadi dari hari pertama Senin 2 Inggris, 2 Arab, Selasa ditambah 2 jadi 4 Inggris, 4 Arab, Rabu ditambah 2 jadi 6 Inggris, 6 Arab. Itu selama 1 minggu. Nah, itu untuk kegiatan pagi Asmaul Sunnah ya. Dan untuk setiap hari juga wajib untuk mengikuti sholat luhur dan sholat asar ya. Lalu tata tertib yang berikutnya adalah upacara bendera. Upacara bendera itu dilakukan sebulan 2 kali. Hari Minggu Senin ini, Senin pertama, nanti upacara, Senin kedua itu khitbah, dan Senin ketiga upacara, Senin keempat khitbah. Apa itu khitbah? Khitbah ada acara mini yang terdiri dari tausiah, bacaan Al-Quran, lalu tahlil yang diisi, didengarkan, dilihat dari anak untuk anak. Jadi anak semuanya yang melaksanakan itu. Untuk berikutnya lain-lain. Itu setiap siswa kelas 7 wajib mengikuti ekstrakurikuler, pramuka, silat, itu wajib kelas 7 ya. Untuk kelas 8 hanya pramuka, yang silat itu pilihan. Setiap siswa wajib menjunjung tinggi nama baik sekolah maupun semua siswa wajib menjunjung tinggi. Ada azan sebentar Kak dulu ya, saya lewati. Oh baik, kembali lagi kita untuk selanjutnya. Untuk lain-lain itu sekolah, setiap siswa harus wajib, wah itu double wajib menjunjung tinggi nama baik sekolah dimanapun ya. Harus, berarti Anda harus berlaku sopan dimanapun Anda berada, karena Anda akan dinilai oleh orang lain. Oh itu anak mana sih, kok ganteng, kok tertib, kok sopan. Oh anak SMP terpadu, nah itu bagus. Tapi itu anak mana sih? Oh itu anak keloran. Jangan ya. Itu harus tertib, harus sopan, jaga peraturan dimanapun Anda berada. Bla 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 bla, nanti tolong baca sendiri ya. Sanksi, ini ada sanksinya tadi tertaum di sini. Apabila sanksi nanti akan diberi pertama dengan lisan, ditegur, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu, jangan begini, dan lain sebagainya. Lalu peringatan tertulis, diskors, atau mohon maaf dipulangkan ke orang tua, dalam artian dikeluarkan ya. Penghargaan ya, itu bagi siswa memiliki prestasi khusus serta berjasa terhadap sekolah akan diberikan penghargaan, antara lain apabila ada anak yang berprestasi itu nanti akan diberi penghargaan, bisa berupa piagam, hadiah, atau berupa penghargaan lain selain piagam dan hadiah ya. Mungkin itu dari saya untuk tata tertib sekolah. Pesan saya cuma satu: pelajari tata tertib, lalu taati tata tertib, berlaku sopan, berlaku tertib, berlaku semangat belajar di sekolah. Insya Allah Anda akan menjadi pribadi yang sangat istimewa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua ya. Dadah.